Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan afdhalus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji pemirsa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis yang sangat indah ini, yaitu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah menginjak hari kelima bulan Ramadan atau bulan puasa. Kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk tadi qori kita tadi yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan generasi muda kita termasuk orang-orang yang beruntung. Ternyata di balik keberuntungan tersebut ada juga orang-orang yang merugi. Itulah tema yang akan kita angkat pada siang hari ini, yaitu golongan orang yang merugi di bulan Ramadan. Insya Allah dua ustadz kita, dua narasumber kita telah hadir dengan tengah kita, akan menyampaikan tausiahnya. Ada Gus Hayid dan juga Dr. Haji Anwar Abbas atau yang bisa dikenal Buya Anwar Abbas. Insya Allah nanti di segmen 1, 2 dan juga sampai segmen 5 nanti kita juga akan buka sesi dialog. Di sesi pertama atau di segmen pertama ini Gus Hayid akan menyampaikan karakter orang di bulan Ramadan. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya agak lemes, lagi puasa ya. Alhamdulillah, kalau kita masih puasa tandanya kita masih menjadi orang-orang yang beruntung. Tapi yang hari ini enggak puasa, kemungkinan besar akan menjadi orang-orang yang merugi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlis siyami wal qiyam. Asa ayadkhulanal jannah bi barakatis siyami wal qiyam. Wa ja'alana wa iyyakum insyaallah minal muttaqin. Amin. Allahumma amin. Para hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, guru saya Buya Anwar Abbas dan pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan dihormati serta diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bersama-sama ingin mengisi siang-siang di bulan suci Ramadan dengan taklim.
Semoga taklim kita di siang bulan suci Ramadan kelak menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, yang menjalankan puasa, dan ibadah puasa tidak hanya kita isi dengan aktivitas tidur dan istirahat, tetapi kita isi dengan taklim dan amal-amal soleh lainnya yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita hari ini, siapa orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Apakah kita termasuk di antara mereka orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan? Salah satu syu'ara ahli syair Arab mengatakan, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mampu memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, sebelum Ramadan sudah latihan puasa belum? Sudah, alhamdulillah. Latihan qiyamul lail belum? Sudah, alhamdulillah. Sudah rajin baca Quran belum? Sudah, alhamdulillah. Berarti apa yang Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah terbiasa puasa Senin Kemis, kita terbiasa dengan puasa Daud misalnya, atau puasa-puasa lainnya, puasa Ayyamul Bid, puasa awal bulan, puasa akhir bulan. Ketika kita bertemu Ramadan, insya Allah ringan, betul apa enggak? Demikian halnya orang-orang yang terbiasa dengan qiyamul lail, tahajud, sholat hajat, qobliyah, ba'diyah sebelum Ramadan. Kalau Ramadan datang tambah ringan apa enggak? Tambah ringan apa enggak? Alhamdulillah tambah ringan. Kenapa? Karena pahalanya orang beribadah di bulan suci Ramadan dilipat gandakan. Demikian juga adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang kalau di luar Ramadan sudah biasa baca Quran. One day one juz, satu hari satu juz. Ada juga yang mungkin satu hari 5 juz. Ada enggak Bu? Ibu, alhamdulillah, Masya Allah, jamaah dari Pondok Pesantren Cendekia Amanah luar biasa. Ada yang setiap hari 1 juz. Ada yang setiap hari 5 juz. Keren apa enggak itu? Ketika Ramadan ditingkatkan menjadi 10 juz satu hari. Ada enggak Mas? Bapak-bapak ada enggak? Adik-adik? Alhamdulillah. Ada, bahkan ada yang di bulan suci Ramadan sekali tarawih sampai khatam Quran. Subhanallah. Nah, orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang beruntung. Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tetapi sebaliknya, khasira ay halaka liman adkhala syahra Ramadan walam yasluh li nafsihi fil ibadati wat ta'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa orang-orang yang cilaka, yang kalau ketemu Ramadan dia tidak mengerjakan ibadah, dia tidak memperbaiki diri. Ramadan dan di luar Ramadan dianggap sama saja. Orang-orang yang merugi itu yang pertama adalah ketika dia diminta puasa dia enggan berpuasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, orang yang merugi, orang yang cilaka dan orang yang tidak beruntung dengan datangnya bulan suci Ramadan adalah orang yang tidak mau puasa atas alasan apapun kecuali alasan syar'i. Apa alasan syar'i itu Kiai? Yang pertama sakit, yang kedua musafir, itu boleh. Tapi kalau males, lapar, itu tandanya orang yang kurang beriman. Yang kedua, siapa orang yang tidak beruntung alias orang yang merugi ketika bertemu bulan suci Ramadan? Orang-orang yang tidak mau qiyamul lail. Orang-orang yang gak mau sholat. Weh, banyak di masyarakat kita kalau puasa itu semangatnya 45. Kayak semangat perang 45. Tapi giliran diajak sholat, antar dulu dah. Yang penting kan saya puasa. Nah, bagaimana ngadepin orang kayak gini? Ayo kita ajak dengan baik, kita ajak dengan sabar. Kenapa? Orang yang puasa tapi nggak sholat, itu tandanya kurang sempurna
Sebagaimana orang yang sholat tapi nggak puasa juga kurang sempurna imannya. Karena perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kemuliaan Ramadan ini paket. Apa perintahnya? Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah, karena iman, karena semata-mata mengharap ridho Allah, menjaga puasanya tidak dihancurkan dengan amalan-amalan yang membatalkan pahala puasa, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Alias kita enggak punya dosa. Alhamdulillah. Keren apa enggak? Keren apa enggak? Nah, betapa meruginya orang yang enggak mau puasa. Potensi dosanya dihapus menjadi hilang. Yang kedua, paketnya orang yang puasa di bulan suci Ramadan adalah hadis Rasulullah yang lain. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, qiyamul lail itu ya sholat, mulai tarawih, tahajud dan seterusnya, maka diampuni dosanya. Kalau niatnya karena Allah dan mengharap ridho Allah semata. Nah, kalau ada orang ketemu Ramadan gak mau tarawih, rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita sudah masuk hari kelima. Jangan sampai 25 sisanya kita sia-siakan tanpa ibadah, siang hari puasa, malam hari qiyamul lail. Nah, nanti yang ketiga saya sampaikan setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Gus Hayyid tadi. Betapa banyak sekali karakter atau kriteria orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Di antaranya berpuasa namun tidak sholat. Kemudian juga tidak terpanggil hatinya untuk menegakkan qiyamul lail atau sholat tarawih dan juga sholat-sholat malam lainnya. Dan pemirsa, lalu apa saja kriteria-kriteria orang yang merugi di bulan Ramadan? Insya Allah nanti akan dikuatkan atau akan dilengkapi lagi oleh Buya Anwar Abbas di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dan tadi Gus Hayyid telah menyampaikan betapa banyak sekali kriteria orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Di antaranya orang berpuasa namun tidak sholat. Begitu juga sebaliknya, orang sholat namun tidak puasa, namun juga tidak terpanggil untuk melakukan ibadah-ibadah lebih banyak lagi. Itu mungkin kriteria di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, nanti akan dilengkapi dan lebih luas lagi oleh Buya Anwar Abbas di segmen 2 ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita tidak hanya di sini, tapi hidup kita juga akan berlanjut ke sana. Hidup kita tidak hanya di dunia ini saja, tapi hidup kita juga akan berlanjut ke akhirat sana. Oleh karena itu sebagai seorang muslim dan muslimah atau mukmin dan mukminah, tentu saja tidak salah ya kalau seandainya kita punya keinginan, punya cita-cita di mana kita ingin dan kita punya cita-cita bagaimana caranya supaya hidup kita selamat di dunia ini dan selamat nanti di akhirat sana. Makanya kita sering sekali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kesuksesan di dunia, kemenangan di dunia. Tetapi juga tidak hanya kesuksesan di dunia, tapi juga kesuksesan nanti di akhirat sana. Nah, oleh karena itu penting dan perlu bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang beruntung
Bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang menang di dalam menjalani dan mengharungi hidup dan kehidupan ini. Tetapi karena saya diminta oleh Ustadz Sofyan untuk membicarakan orang-orang yang merugi, maka saya rasa ayat yang sangat cocok ya, yang sangat tepat untuk saya ungkap dan bacakan di depan jamaah semua adalah yaitu firman Tuhan dalam surat Al-Asri. A'udzu minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri. Demi masa, demi waktu yang kita lewati, demi waktu yang berlalu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap kita ini akan hidup dalam keadaan merugi. Jadi tidak akan ada di antara kita ini yang akan beruntung hidupnya. Tapi di lanjutan ayatnya Tuhan berkata, illalladzina amanu. Kecuali kalau seandainya dia beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada Nabi. Beriman kepada kitab-kitab suci yang sudah diturunkannya. Beriman kepada hari akhir. Dan beriman kepada takdir. Jadi kalau seandainya kita sekaya apapun kita ketika hidup di dunia ini, meskipun harta kita bermiliar-miliar dan bertriliun-triliun, tetapi kalau seandainya kita tidak beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada para nabi, dan kepada kitab-kitab yang ada, dan kepada hari akhir, dan kepada takdir, maka itu tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah. Nah, jadi kalau seandainya kita bertanya, ya siapakah orang yang merugi hidupnya? Yang pertama adalah orang yang tidak beriman. Dan siapakah orang yang beruntung dalam hidup ini? Yaitu orang yang beriman. Yang kedua, siapakah orang yang beruntung? Yaitu orang yang illalladzina amanu wa amilus sholihat. Yaitu orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Amal soleh itu adalah amal ya, sebuah perbuatan yang kita lakukan yang tidak hanya bermanfaat untuk diri kita, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya mensejahterakan diri kita, tapi juga bisa mensejahterakan orang lain. Tidak hanya sekedar bermanfaat untuk diri kita, tapi juga untuk bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang beruntung, maka kita harus bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang kalau dia melakukan amal, maka dia akan melakukan amal-amal yang bersifat soleh saja. Dan dia tidak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk dalam kategori amal soleh. Nah, oleh karena itu, siapakah orang yang merugi? Ya, jawabannya tentu adalah orang yang tidak melaksanakan amal yang bersifat soleh tadi itu. Gitu. Siapakah orang yang tidak melakukan amal soleh? Yaitu orang yang kalau dia berbuat, dia merugikan diri sendiri. Atau kalau dia tidak merugikan diri sendiri, dia merugikan orang lain. Jadi ada orang saya lihat ya, dia hanya mencari keuntungan untuk dirinya saja, tapi merugikan orang lain. Nah, itu orang berarti tidak berbuat amal soleh. Tapi ada juga orang yang hanya menguntungkan orang lain, tapi merugikan dirinya sendiri. Itu juga bukan amal soleh. Yang amal soleh itu adalah sebuah amal yang kalau kita lakukan, dia menguntungkan diri kita, menguntungkan orang lain. Dia menguntungkan orang lain, tapi juga menguntungkan kita. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah wa tawasau bil haq. Di dalam hidup bermasyarakat, di dalam bermuamalah ya. Semua kita ini ya tentu yang namanya manusia itu adalah makhluk yang dikenal dengan penuh dengan khotok wan nisyan ya. Penuh dengan kesalahan dan kelupaan, kealpaan gitu kan. Oleh karena itu bagi kita di dalam menjalani dan mengharungi hidup kehidupan ini, maka wajiblah bagi kita untuk saling tawasau bil haq, saling nasihat menasihati, saling tunjuk menunjuki, ya, saling memberikan ilmu ya kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita gitu. Supaya apa? Supaya kita dan mereka sama-sama bisa berjalan di jalan kebenaran. So, menurut saya kalau seandainya tidak ada tawasau bil haq, al-haq itu adalah kebenaran ya. Jadi kita saling nasihat menasihati bukan dalam hal yang terkait dengan dosa ya.
bagaimana cara mencuri, bagaimana cara merampok gitu ya. Lalu kita nasihati teman kita bagaimana cara mencuri, bagaimana kita nasihati teman kita bagaimana cara merampok. Itu bukan tawasau bil haq. Yang dimaksud dengan tawasau bil haq itu adalah kita saling mengingatkan, saling menasihati, tapi konteksnya bagaimana caranya supaya dia tahu kebenaran dan kita tahu kebenaran. Kemudian setelah kita tahu itu benar, maka kita harus menegakkan kebenaran tersebut. Dan kalau kita sudah tegakkan, mungkin belum cukup, kita harus perjuangkan kebenaran tersebut. Nah, oleh karena itu kalau kita hubungkan dengan konteks kehidupan kita hari ini ya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat ya, maka menurut saya yang agak hilang hari ini di tengah-tengah kehidupan kita ini tawasau bil haq ini ya. Banyak sekali kawan-kawan saya, kawan-kawan kita yang takut menyampaikan kebenaran kepada saudaranya, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada tetangganya, kepada pemerintahnya gitu kan. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah, kalau kamu ingin beruntung dan kalau kamu tidak ingin rugi dalam hidup ini, maka kamu harus tawasau bil haq. Maka kamu harus saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling tunjuk menunjuki dalam hal yang terkait dengan masalah kebenaran gitu. Dan di ujung ayatnya tidak cukup itu, watawasau bis sobri. Marilah kita saling nasihat menasihati tapi dengan sabar gitu ya. Dengan sabar itu begini ya. Orang itu ingin berjalan di jalan yang benar. Tapi ketika kita tunjuki dia jalan yang benar, suka-suka dia melawan. Suka-suka dia menentang ya kebenaran yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu hal demikian jangan membuat kita patah hati ya, jangan membuat kita patah semangat ya. Tuhan mengingatkan dalam ayat ini tawasau bis sobri ya. Dan kalau seandainya kita belajar kepada kehidupan para nabi, bagaimanalah sabarnya Nabi Nuh itu ya. Nabi Nuh itu adalah menurut saya, Nabi Nuh itulah seorang nabi yang kalau seandainya diukur secara kuantitatif, dia adalah nabi yang gagal. Kenapa dia nabi yang gagal? Dia diberi umur oleh Allah 950 tahun. Tapi orang yang bisa dia ajak untuk mengikuti ajaran agama Allah hanya 80 orang. Teman saya, saudara Fadlan Garamatan itu ribuan orang gitu ya. Nah, timbul pertanyaan, tapi Nabi Nuh oleh Allah dijadikan sebagai seorang nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Timbul pertanyaan, kenapa dia dianggap dilihat oleh Allah sebagai salah satu nabi terbesar? Karena tantangan yang dihadapinya luar biasa dan kesabaran yang ditunjukkannya benar-benar luar biasa ya. Kenapa? Karena yang dihadapinya tidak hanya masyarakat sekelilingnya, tapi istri dan anak-anaknya pun juga menjadi musuh-musuhnya. Jadi oleh karena itu bagi saya ya terpikir, kalau saya ini Pak Ustadz Sofyan minta saya bicara tentang siapakah manusia yang merugi ya, maka dasar atau ayat yang akan saya jadikan landasan untuk menjawab pertanyaan beliau adalah surat Al-Asri, di mana bunyinya wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan meskipun agak tergesa-gesa dan singkat ya bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas tadi. Betapa kita diingatkan kembali untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, atau yang sering kita dengar An-nas anfa'um khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Nah, pemirsa, di segmen ketiga nanti kita akan buka sesi dialog untuk para jamaah yang di sini bisa bertanya langsung kepada guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial.
Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tadi Buya Anwar Abbas telah menjelaskan secara global betapa orang yang merugi telah disuratkan, dituliskan dalam surat Allah yaitu wal asr, innal insana lafi khusrin. Kita ternyata telah digolongkan oleh bagian orang-orang yang merugi kecuali yang mengingatkan kepada kebaikan. Nah, apakah kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Kita buka tanya jawab di segmen 3 ini. Saya persilahkan untuk yang pertama kali ada Bapak Mujir yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Gus Hayid. Silakan Pak Mujir, boleh berdiri sambil diturunkan maskernya bisa lebih jelas suaranya. Silakan. Baik, terima kasih. Di masyarakat kita itu ada istilah orang abangan atau Islam abangan. Ketika datang bulan Ramadan seperti ini, beliau ikut puasa, tapi di amal-amal yang lainnya sepertinya kurang dilakukan secara maksimal. Artinya bagaimana dengan status amal perbuatannya seperti ini di dunia, apakah itu juga termasuk diakui dan dicatat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, seperti itu. Baik, apakah itu termasuk yang merugi atau justru beruntung ya? Silakan, terima kasih Pak Mujir. Monggo Gus Hayid. Baik. Terima kasih. Apakah saudara-saudara kita yang dibahasakan oleh Clifford Geertz itu sebagai al-kebangan, ini kan bahasa sosiologis yang dipisah-pisahkan oleh orientalis. Orang yang ingin memecah Islam, ya, ada abangan, ada santri, ini biar kalau mengadu domba itu gampang. Nah sekarang kita sudah tidak di masa penjajahan, saya kira untuk saudara-saudara kita yang mungkin belum sempurna Islamnya, tidak usah kita sebut abangan, kasihan. Ya, belum tentu nanti dari abangan itu ternyata husnul khotimah. Kita yang menganggap hari ini sudah baik sekali, ternyata nanti su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Nah bagaimana ibadahnya mereka? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawaban saya tegas, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menerima ibadah siapapun yang memenuhi ketentuan syar'i. Allah akan menerima ibadah hambanya yang memenuhi ketentuan syariat. Nah selama puasanya dia enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan bagi suami istri di siang hari, maka pahala ibadahnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias puasanya sah. Karena makna dari as-saumu huwal imsak an jami'il muftirati ka'aklin wa surbin wa jima'i. Itu sudah dipenuhi. Nah apakah pahalanya itu besar atau tidak? Karena dia tidak sholat mungkin, atau tidak sedekah, atau mungkin masih maksiat, itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Urusannya Allah. Itulah makna dari hadis qudsi as-saumu li wa ana ajzi bih. Nah, bulan suci Ramadan ini momentum kita, kesempatan kita untuk memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain. Jelas apa jelas? Jadi kalau kita sudah masuk Ramadan, ayo masing-masing kita introspeksi, memperbaiki diri, gimana urusan saya dengan Tuhan, puasanya gimana puasa saya, sudah benar apa enggak? Oh alhamdulillah secara fikih sudah sah, saya enggak makan, enggak minum, enggak berhubungan badan bagi suami istri sejak fajar sampai maghrib, alhamdulillah. Tetapi kok saya masih bicarain aibnya orang lain, masih berkata-kata bohong, masih suka adu domba melalui sosial media misalnya, berarti ada pahala yang berkurang. Berapa persen? Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tugas kita hanya memperbaiki diri, jangan sampai puasa kita yang sudah lapar, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Orangnya puasa tapi nggak dapat pahala, hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dalam puasanya dia masih membicarakan aibnya orang lain, masih suka ngerasani, masih suka berkata-kata bohong, masih suka adu domba, masih suka mengumbar syahwat hawa nafsunya. Matanya dibuat untuk melihat yang diharamkan Allah, telinganya dibuat dengerin hal-hal yang diharamkan Allah. Contohnya apa? Ada orang membicarakan aib orang lain, seneng kita dengerin aja misalnya. Itu nggak boleh. Termasuk yang nggak boleh itu tangannya, kakinya, a'dha wal jawarih semua diarahkan untuk maksiat. Nah ini orang yang puasa tapi nggak dapat pahala puasa. Nah kalau orang yang bahasanya penanya tadi abangan,
itu bagaimana puasanya? Ya sah-sah saja. Sebagaimana dalam satu kitab disebutkan, sholatnya seseorang selama dia sholat dan sujud kepada Allah itu sudah dicatat. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya sudah mengerjakan sholat, zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah. Tapi ketika sholat hatinya masih ingat sambel. Betul apa enggak? Masih ingat anak lagi nangis, ingat suami, yang suami ingat istri. Apakah sholatnya diterima sama Tuhan? Bukan urusan lo. Urusan lo adalah beresin sholat kamu dengan benar sesuai ketentuan syariat. Nah, urusan diterima tidak urusan Allah. Tapi yang pasti sujud kita sudah dicatat saat itu. Dan bagi kita seorang hamba tidak usah terlalu pusing. Apakah kita diterima atau tidak? Yang penting kita sudah menjalankan perintah Allah. Ini untuk yang awam. Tapi kalau untuk ulama-ulamanya, untuk ustadz-ustadznya harus selalu memperbaiki diri. Karena ustadz itu pertama dia menjadi teladan. Yang kedua dia harus memberi contoh. Jangan sampai dia ceramah ke sana kemari tapi dia tidak memberi teladan dan contoh yang baik. Itu yang paling pokok. Baik, tapi kalau menyambung apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas tadi bahwa mengutip dari surat Al-Asr yaitu tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, mengingatkan yang hak dan juga mengingatkan dalam hal kesabaran. Mungkin yang disinggung Pak Mujir tadi mungkin melihat ada fenomena seperti itu, ingin motivasi hati untuk menegur atau mengingatkan. Ini bagaimana nih Gus? Ya, kalau untuk mengingatkan tidak apa-apa karena memang kita ini semua diciptakan sebagai manusia, tempatnya salah dan lupa. Makanya kalau mengingatkan boleh, tapi koridor mengingatkannya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Baru wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, kalau ngingetin enggak apa-apa. Oh, Bapak sambil dilus-lus, Pak. Jangan sambil peting kerangan. Kamu enggak sah puasanya. Masa kamu puasa masih enggak sholat? Bisa dibacok sampean kalau begitu. Ya kan? Nah, tapi kalau nasihatinya mungkin didatengin sore hari sambil dibawain kolak untuk buka puasa. Ya kan? Saya lihat panjenengan ini sudah puasa, Masya Allah, bagus. Semoga masuk surga ya Pak. Oh iya. Tapi kok tak lihat subuhnya enggak sholat, zuhurnya enggak sholat, asar enggak sholat. Iya sibuk saya. Kalau menurut kiai, kalau puasa tapi enggak sholat enggak sempurna. Ibarat sampean nanti dapat surga, surganya separuh. Sampean masuknya di emperan doang, enak enggak? Enggak enak, ayo kita masuk tapi harus sholat. Kira-kira nerima enggak kalau gitu? Seneng enggak gitu? Tapi kalau sambil begini, wah enggak sah kamu, neraka kamu. Udah puasa enggak sholat, percuma. Kira-kira dilempar batu apa enggak nanti? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi baik. Boleh kita menasihatkan karena itu juga dakwah, tetapi harus dengan cara yang baik, bil hikmah, dengan cara menasihati dengan sabar. Insya Allah akan mendapat keberkahan di bulan suci Ramadan. Amin. Allahumma. Itu makna terdalam dari tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ya Gus ya. Baik, saya ke Ibu Betty yang siap dengan pertanyaannya. Insya Allah Buya Anwar Abbas yang akan menjawabnya. Silakan Bunda, boleh berdiri sambil diturunkan maskernya. Oke, boleh duduk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Kami ingin bertanya, saya ingin bertanya. Hadis tadi yang disebutkan oleh Gus Said ya, Gus Said. Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufiralahu wa man qoma lailatan Bishari Ramadan gufiralahu ma taqaddama min jamih. Nah itu bagaimana cara Allah, cara pandangan Allah atau cara pandangan manusia juga menilainya supaya kita itu sholat kita, puasa kita itu yang bagaimana, maksudnya yang nanti yang bakalan diterima dosanya, diampuni dosanya yang telah lalu. Gitu. Baik, agar amalan-amalan tidak merugi begitu ya. Iya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu ya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ibu ini bertanya bagaimana caranya supaya ibadah kita, sholat kita, puasa kita diterima oleh Allah ya. Jadi berarti ibu ingin menjadikan diri ibu menjadi orang yang beruntung gitu ya. Di dalam salah satu hadis ya tadi sudah dibacakan oleh Gus Said ya. Man shoma Ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi kalau seandainya kita ingin dosa kita terhapus ya, itu ada syaratnya. Puasa kita itu kita lakukan karena didorong oleh keimanan kita kepada Allah. Ya, bukan karena didorong oleh keinginan kita karena takut dengan mertua, bukan. Bukan karena kita malu dilihat oleh anak-anak buah kita, saudara kita, teman-teman kita tidak berpuasa. Kalau itu motifnya ya, itu motifnya motif duniawiyah ya. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Kalau ada orang berbuat sesuatu, motifnya adalah hanya duniawiyah, oleh Allah tetap diberi ganjaran. Tapi ganjarannya juga bersifat duniawiyah. Kalau seandainya misalkan saya berpuasa karena faktor mertua, takut nanti dicela, dicerca atau dimaki oleh mertua, ya saya puasa. Tapi motif saya adalah karena takut dengan mertua supaya tidak dicerca dan dimarahi oleh mertua gitu. Saya dapat pahala enggak? Dapat. Cuma pahalanya imbalannya adalah saya tidak akan dicerca oleh bapak mertua saya atau oleh ibu mertua saya. Tetapi dapat enggak saya pahala nanti dari akhirat? Saya tidak akan dapat apa-apa itu. Jadi barang siapa yang berbuat sesuatu lalu motifnya bukan karena Allah ya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang akan bisa dia lihat nanti meskipun sebesar zarah di hari akhir. Makanya ada hadis Nabi yang sangat penting untuk kita ketahui. Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu ada niatnya. Nah, niatnya untuk siapa dan untuk apa gitu kan? Itu penting sekali. So di zaman Nabi ketika Nabi hijrah ya, sahabat-sahabat juga hijrah. Ada sahabat-sahabat yang hijrah itu motifnya adalah karena dia ingin mengikuti pacarnya. Yang ikut hijrah, pacar kalau salah ya. Atau wanita yang dia cintai. Iya. Dia pergi ke sana karena dia ingin mengikuti wanita yang dia cintai. Itu. Tetapi juga ada sahabat yang hijrah itu bukan karena mengikuti wanita yang dia cinta, tapi adalah karena Allah. Nah, keluarlah kata-kata Nabi, faman kanat hijratu limra'atin yumkiha. Barang siapa yang hijrah karena faktor perempuan, dia dapat imbalannya. Ternyata dia akhirnya bisa menikahi wanita itu ya. Faman kanat hijratu lillah, apa lanjutannya? Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli hijratuhu ilallah. Itu barang siapa yang hijrah karena Allah ya, maka hijrahnya itu dihitung oleh Allah di mana dia hijrah karena dirinya. Karena diri Allah SWT sendiri. Timbul pertanyaan, kalau orang hijrahnya karena Allah dapat pahala nggak nanti di hari akhirat? Ya dapat. Kalau ada orang hijrah ya karena ingin kawin mengikuti seorang wanita gitu ya, fakanat hijrah itu, ya maka hijrah itu adalah dia hijrah, dia dapat apa yang dia inginkan dalam dia pergi berhijrah tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin juga menyampaikan saudara muhajir tadi ya. Ya jadi kalau ada orang yang dikategorikan abang yang oleh Gus Hayat tadi sudah dibetulkan supaya kita kalau bisa jangan menyebut-nyebut apa abang Islam abangan ya. Saya rasa ya begini ya. Kalau seandainya niat dan motivasi puasa adalah karena Allah, ya maka pasti akan dapat imbalan oleh Allah. Masalah berapa besar pahalanya itu urusan Allah ya. Karena wa ana ajazibihi tadi kan begitu ya. Tapi kalau motivasi dia hanya sekedar apa ikut-ikutan, ya saya rasa dia dipuji oleh teman-temannya. Ini orang Islamnya enggak tahu agama Islam tapi berpuasa baik, dipuji orang dia. Cuma dia mendapatkan imbalan duniawi saja. Timbul pertanyaan, yang kita kejar dan cari itu apa? Yang kita kejar dan cari itu adalah keselamatan di dunia dan keselamatan di akhir. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Makanya penting sekali petunjuk-petunjuk yang dikatakan oleh Gus Hayat tadi, ketentuan-ketentuan yang sudah ada, ketentuan syar'iannya ya. Baik, Buya Anwar, nanti kita masih ada beberapa segmen lagi, menarik sekali bahasan dan juga diskusi dalam tema besar kita, golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, masih di Damai Indonesia aku dengan tema besar kita yaitu golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Kita masih di segmen tanya jawab, sudah ada Ibu Samsiah yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Buya. Silakan Ibu Samsiah. Boleh sambil berdiri, Bu. Oke, duduk aja nggak apa-apa, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita memperbaiki diri sebelum datang Ramadan? Baik, itu aja Ibu Samsiah. Termasuk persiapan mungkin Bu ya, persiapan ketika bulan Ramadan. Gimana Bu ya? Silakan Bu ya. Ini yang cocok menjawabnya Ustadz Hayid lah yang jawab. Gus Hayid. Oke, silakan Baik, Gus. tadi saya sudah sampaikan tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah orang-orang yang sudah memperbaiki diri sebelum Ramadan datang. Kenapa beruntung? Karena ketika dia sudah terbiasa dengan ibadah sebelum Ramadan, saat Ramadan dia tahu bahwa pahalanya dilipat gandakan sehingga lebih semangat. Makanya kebalikannya halaka ay khosira liman akbala Ramadan atau adkhala Ramadan walam yasluh nafsahu. Hancurlah dia, celakalah dia, rugilah dia ketika masih bertemu dengan bulan suci Ramadan tapi tidak memperbaiki diri. Kenapa? Karena dia sudah tahu Ramadan ini tempat penghapusan dosa. Dalam hadisnya Rasulullah disebutkan awaluha rahmah wa awsatuha maghfirah wa akhiruha itqun minan nar. 3 jaminannya orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Dapat rahmat Allah, dapat ampunan Allah, dan terakhir dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kita yakin gak nanti di akhir Ramadan dapat tiket surga yang tulisannya bebas neraka? Nah, kalau kita yakin, ayo kita semangat. Kalau kita yakin hadis Rasulullah itu benar, ayo kita songsong, jangan malesan. Nah, kalau sudah dipersiapkan dengan baik sebelum Ramadan, Ramadan digenjot insya Allah berkah. Yang ketiga apa yang tadi saya sampaikan tapi waktunya sudah habis. Yang pertama kita harus perbaiki puasa kita. Jangan sampai hanya puasa menahan lapar dan dahaga. Tapi puasa yang melahirkan kepekaan sosial. Punya empati. Lihat orang fakir dan miskin jadi kasihan. Akhirnya membantu. Itu baru puasanya top. Ciri-ciri puasa diterima itu ya kalau hati kita makin lembut melihat orang yang kekurangan. Kemudian qiyamul lail, ciri-ciri ibadah qiyamul lail kita diterima apa? Cirinya kita merasa semakin dekat dengan Allah. Kita merasa semakin ringan beribadah kepada Allah. Ketika Allah perintah kerjakan ini, hati kita senang. Ketika Allah bilang larang, tidak boleh ini, harus dijauhi. Kita dengan senang hati menjauhi tanpa harus mencari alasan. Ini ciri orang yang sholatnya diterima. Dan yang terakhir, Ramadan ini syahrul Quran. Makanya Allah sendiri yang mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena Ramadan ini bulan Quran, maka tidak ada alasan orang yang beriman, yang masih hidup, yang bertemu Ramadan harus rajin-rajin baca Quran. Kalau sampai Bapak Ibu sekalian ketemu Ramadan, tidak pernah baca Quran atau tidak hatam Quran, insya Allah inilah ciri-ciri yang ketiga dari orang yang merugi. Padahal Quran itu dalam hadisnya Rasulullah disebutkan as-siyamu wal Quran yashfa'ani. Quran dan puasa itu akan memberi syafaat. Orang kalau mati, ibu-ibu nanti kalau mati buktikan. Kalau rajin baca Quran, Quran akan ada di sebelah atas kanan kepala. Sebelah kirinya puasa, sebelah kanannya sholat, sebelah kirinya di badan kita itu zakat sedekah kita. Nah, kalau Bapak Ibu rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sholat, rajin sedekah di bulan suci Ramadan, malaikat nggak punya celah nanya, marrobuka, nggak usah. Karena yang jawab Qurannya, yang jawab malaikat itu nanti sholatnya, sedekahnya, puasanya. Sehingga kita tenang dan bahagia. Apa yang dibilang Quran?
tenang. Kamu dulu malam-malam saat yang lain tidur kamu baca Quran. Sekarang saatnya aku yang menemani kamu. Sholat juga bisa, ya tenang. Kamu dulu saat orang-orang terlelap, kamu bangun ambil wudhu. Sekarang aku yang menemani kamu. Kemudian sedekahnya juga bilang, ini gara-gara sedekah kamu tidak bisa disentuh api neraka. Kemudian puasanya bilang, ya kamu dulu mau lapar, kamu mau haus-haus. Demi Allah, lillahi ta'ala, maka sekarang saatnya aku menemani kamu. Jadi tidak usah khawatir, kalau datang malaikat, mungkar dan nakir, aku yang jawab. Enak enggak kalau gitu? Makanya inti dari tema kita hari ini, agar tidak menjadi merugi, 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, puasanya benerin. Kedua, qiyamul lail, tarawih, tahajud dan seterusnya. Ketiga, baca Quran, jangan sampai lupa setiap hari. Minimal 1 juz, sehingga 30 hari hatam 1 Quran. Dan yang terakhir, jangan lupa sedekah. Karena Ramadan ini adalah bulan sedekah. Pahalanya dilipat gandakan. Nah kalau 4 hal ini dijaga, 4 hal ini dikawal dengan baik, selalu diupayakan walau sedekahnya mungkin walau bitamroh bahasanya Rasul itu. Dengan 1 butir kurma itu pahalanya besar di sisi Allah. Apalagi 1 piring lauknya ada ayam, ada begedel, ada tempe. Masya Allah itu akan menjadi penutup celah-celah neraka. Insya Allah, Masya Allah luar biasa sekali. Mungkin bisa ditambahkan sedikit oleh Buya Anwar. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Gus Hayat bahwa orang yang merugi dan juga orang yang beruntung adalah yang secara selama ini yang kita ketahui adalah yang secara tidak kasat mata yaitu surga dan neraka. Mungkin lebih aplikatif lagi Buya, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, begitu juga orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, Bu ya? Ya, saya jelaskan dulu ya. Ini bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang menjadi peluang bagi kita untuk merengkuh pahala sebanyak-banyaknya ya. Jadi orang yang pintar menurut saya adalah orang yang mampu memanfaatkan peluang. Makanya bagi saya yang terpikir ya, bulan suci Ramadan ini memang berbeda dari bulan-bulan yang lain ya. Kalau di bulan Ramadan ini siangnya bernilai tinggi, malamnya bernilai tinggi. Tadi hadisnya sudah dibaca oleh Ustadz Hayat ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Itu kan berarti siang hari itu. Bukan malam hari kan ya. Jadi barang siapa yang siang harinya berpuasa, maka oleh Allah kalau itu dilakukannya karena penuh keimanan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, hapus hilang semua dosa kita yang telah berlalu. Nah, kemudian malam harinya lagi man qoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan bulan malam hari di bulan suci Ramadan itu, diampunilah oleh Allah dosa-dosa yang telah berlalu. Lalu kita isi dengan apa? Ya, dengan salat tarawih, dengan salat witir, dengan banyak membaca Al-Quran kan gitu ya. Dan saya rasa tidak hanya itu. Ya, ada teman saya yang sangat kaya raya ya. Itu kerjanya setiap malam, sekitar jam 10 malam dia berkeliling-keliling kota Jakarta. Dia mencari masih ada enggak orang-orang yang termarginalisasikan hidupnya ya, yang miskin, yang fakir ya, yang masih bergentayangan untuk mencari rezeki. Nah itu dia malam-malam dengan sopirnya berkeliling kota Jakarta. Dan setiap malam itu uang yang dia habiskan itu minimal 10 juta. Setiap malam. Nah, jadi kalau sebulan berarti 300 juta, setahun berarti 3,6 miliar dia habiskan. Jadi menurut saya ya, berbuat baik menegakkan bulan Ramadan itu tidak hanya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, dengan sholat tarawih, dengan banyak-banyak berzikir. Ya ada bentuk-bentuk lain juga yang menurut saya ya kadang-kadang kita lupakan begitu ya. Mungkin barangkali baik juga kita berkeliling-keliling kampung yang mendengar apa, mungkin barangkali menemukan orang-orang yang masih terlantar, yang masih belum makan gitu ya. Ya saya rasa itu mungkin barangkali sangat penting. Oleh karena itu nanti karena di waktunya di ujung itu kan gini, nanti begitu bulan Ramadan berakhir kan datanglah 1 Syawal, Idul Fitri ya. Berarti Idul Fitri itulah kembali ke suci ya. Jadi kalau misalnya kita meninggal ya di tanggal 1 Syawal ya,
Saya yakin dan percaya kalau puasa kita itu kita laksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka kita akan dakhul jannah, kita akan masuk surga. Terima kasih. Amin, amin. Masya Allah, luar biasa sekali pemirsa. Kita masih ada 3 penanya yang sudah antri, namun untuk segmen ini sudah habis durasinya, namun kita akan lanjutkan di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Allahu Akbar Maha Besar, memujamu begitu indah, selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Baik pemirsa, masih di program Damai Indonesia Aku Spesial Ramadan, dan kali ini untuk penanya sudah siap oleh salah satu santri dari Pondok Pesantren Cendikia Amanah. Ada Adik Faiz, kelas 2 SMP ya. Silakan Adik Faiz bisa berdiri, nanti bisa diarahkan pertanyaannya ke Gus Hayid atau Buya Anwar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menizin Kiai ingin bertanya. Silakan. Bagaimana cara untuk kita terhindar dari orang-orang merugi supaya kita tidak ikut-ikutan oleh orang-orang merugi tersebut, dan cara bagaimana kita menasihatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan penutup yang sempurna sekali. Bisa disempurnakan Gus Hayid dan juga Buya. Silakan. Baik. Bagaimana cara kita agar tidak menjadi orang-orang yang merugi? Jawabannya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang selalu beruntung. Jelas apa jelas? Kalau enggak mau rugi, jangan berteman sama orang yang merugi. Karena pasti bangkrut. Kalau mau untung, bertemanlah sama orang yang beruntung. Insya Allah selamat dan sukses. Nah, itu rumusnya. Nah, dalam konteks agama, siapa orang yang merugi, siapa orang yang beruntung, tadi sudah dijelaskan oleh Buya. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beramal soleh. Sementara orang yang beruntung adalah orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Jadi kalau Adinda kepingin menjadi orang yang beruntung, teruslah menjadi santri yang baik, belajar yang benar di pesantren Cendikia Amanah, taati kiainya, guru kita semua Kiai Haji Khalil Nafis, itu top markotop. Ulama nasional, pengurus MUI Pusat, pengurus PBNU. Jadi adik belajar di sini sungguh-sungguh, semua ilmunya ada. Mau ngaji kitab ada, mau hafal Quran ada, berakhlak dengan akhlakul karimah juga ada, sanad ilmunya nyambung sampai Rasulullah. Dah, ikutin aja aturan pesantren, bertemanlah dengan teman-teman pesantren yang baik, insya Allah beruntung. Tapi kalau adik sudah males, ustadznya, gurunya bilang hafalin, ngumpet di balik tembok, tidak mau ngafalin, dikejar lari ke toilet,
sembunyi, dipanggil sebentar, masih beresin katanya. Nah itu masalah. Makanya yang paling pokok harus kita ingat agar kita menjadi orang beruntung adalah bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Nah insya Allah kalau kita selalu punya perspektif, kita selalu berteman dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik. Sebagaimana hadisnya Rasulullah, kalau kamu ingin wangi, bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Kalaupun kamu nggak dikasih minyak wangi, minimal kecipratan wanginya. Sebagaimana kalau kamu ingin kena panas, maka bertemanlah sama tukang pandai besi. Kalau kamu ndak ikut mukul besinya, nggak ikut kerja, ndak ikut kepanasan, setidaknya kamu duduk di sampingnya akan kecipratan dari apinya yang dipukul besi. Itulah filosofi bagaimana menjadi orang yang beruntung dan orang yang merugi. Baik, Buya Anwar Abbas mungkin bisa ditambahkan sedikit Bu ya. Ya, saya menggarisbawahi saja apa yang disampaikan oleh Gus Hayat tadi ya, tapi saya ingin mengingatkan kita ya. Bahwa ada makhluk Tuhan yang tidak suka kepada kita. Dia tidak senang kita tunduk dan patuh kepada Allah, namanya setan ya. Dan kalau misalnya kita akan berbuat sesuatu, dan kalau sesuatu itu baik ya, itu saya yakin dan percaya pasti setan akan mendekat. Dan pasti setan akan menggoda. Yang sangat sering saya rasakan itu ya, ketika kita akan bersedekah ya, itu setan sering sekali datang kepada kita ya, mempengaruhi sikap dan pandang kita. Nanti kalau seandainya kamu berikan uang kamu ini, maka uang kamu akan berkurang gitu kan. Dan kita ditakut-takuti. Sehingga akhirnya ya kalau seandainya lemah iman kita dan tekad kita tidak kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan untuk menggapai apa yang kita cita-citakan sesuai dengan tentuan agama ya, kita tergelincir gitu kan. Makanya bagi saya ya yang teringat itu ya, nanti ketika di hari akhir ya itu ya banyak sekali orang yang sadar bahwa dia telah disesatkan dan dikelabui oleh yang namanya setan itu. Dan ketika nanti di padang mahsyar kita cari mereka setan-setan tersebut gitu. Dan kita meminta pertanggungjawabannya. Ya kata dia, saya hanya menyampaikan kepada kamu ya. Tetapi kamu ikutin apa yang saya sampaikan. Ya, oleh karena itu resiko tanggung sendiri oleh kamu. Fala talumuni ya. Walumu anfusakum. Oleh karena itu hari ini jangan kamu celah saya, tapi kamu celah sajalah diri kamu sendiri. Karena hari ini saya tidak akan bisa membantu kamu dan kamu juga tidak akan bisa membantu saya gitu. Ya akhirnya kalau seandainya kita tidak bisa mengendalikan diri kita dari godaan-godaan setan yang terkutuk tersebut ya, maka menurut saya ya puasa kita, ibadah kita, perbuatan-perbuatan baik kita bisa terpleset gitu. Karena dia geser ya. Dari yang tadinya lillahi ta'ala menjadi bukan lillahi ta'ala. Sehingga tidak ada lagi pahalanya gitu. Itulah mungkin barangkali perlu kita perhatikan. Terima kasih. Baik, sayang sekali Buya Anwar dan juga Gus Hayat, waktu kita sudah habis untuk Damai Indonesia Gus Spesial Ramadan ini. Mudah-mudahan semoga kita semua didekatkan oleh sifat dan juga orang-orang yang beruntung. Begitu juga sebaliknya kita dijauhkan oleh sifat-sifat dan juga orang-orang yang merugi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Nanti insya Allah akan ditutup dengan doa oleh Gus Hayat. Dan jangan lupa pemirsa, besok kita juga akan hadir live pukul 1 siang yang akan mengangkat tema amalan sunnah yang harus diperhatikan di bulan Ramadan. Insya Allah akan dihadiri besok oleh Habib Nabil Al-Musawa dan juga Habib Ali bin Hussein. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan dan juga pendukung acara ini, Sarung Wadi Mortentu, Sarung kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah, doa yang paling mustajabah karena doanya orang yang berpuasa, lebih-lebih di bulan suci Ramadan tidak ada hijab antara hamba dan Tuhannya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ويا قاضي الحاجات سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا وقراءتنا وتصدقنا وجميع أعمالنا الصالحات في هذا الشهر رمضان اللهم يا الله اجعلنا في هذه الليلة وفي نهارها من شهر رمضان من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesia spesial Ramadan dipersembahkan